Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan Yesus itu baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Karena yang saya yakini firman Tuhan bahwa ibadah itu mengandung janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Janji yang sekarang maupun janji yang akan datang. Tuhan cuma satu yang dia minta. Kita percaya. Amin Bapak, Ibu Saudara. Amin. Yuk mari kita siapkan hati kita. Kita angkat hati kita. Kita mau menyembah dia. Bapak kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Datang merendahkan diri dalam ibadah yang kudus. Dan kami merindukan Tuhan, Engkau hadir di tengah kami pagi hari ini. Tuhan melawat kami dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong hidup kami di dalam situasi pandemi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita berdiri. Terkadang kita merasa bahwa tidak ada jalan terbuka. Tapi satu hal, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Dan yang Tuhan minta adalah kita percaya. Amin Bapak Ibu Saudara, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Mari sama-sama. Kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Sama-sama katakan dia mengerti, dia mengerti. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Hanya satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat
mujizat menjadi nyata. Mari kita awali pujian ini dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Katakan dengan iman, Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari katakan dengan sungguh lagi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang agar kita percaya, amin, sampai mujizat senja. Sekali lagi kita katakan dengan sungguh lagi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu hal yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Amin. Engkau baik Tuhan. Amin. Kami sembah, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti apa yang kami perlukan. Amin. Haleluya, haleluya. Biar alabasi kana baralabase, biar alabase. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau batu perlindungan kami. Amin.
Dia mengerti, Dia peduli. Satu hal yang Dia minta, agar kita percaya, amin, sampai mujizat menjadinya. Katakan dengan sungguh lagi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Katakan, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu hal yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat, sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan turun tangan. Amin. Makasih Tuhan. Hati kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, mazmur kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorak pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kepada Tuhan, kita katakan amin. Sekali lagi shalom saudara. Coba tengok kanan kiri dulu saudara. Kasih senyum walau biar kelihatan matanya. Amin. Ya, mari kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Oh, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yo. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari sama-sama bersyukur. Sebab cintamu padaku, hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak menghindar. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Mari kita nyanyi sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan sama-sama. Sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah
memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak, kita joget-joget, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta padamu takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun tergoda untuk beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Selalu bersyukur kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan tidak pergi dari hidup kita. Amin. Sorak-sorai lebih baik lagi. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Dan memang saya kesaksian sedikit ya, saudara, bahwa firman Tuhan dikatakan Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bahwa kalau kita mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan kepada Tuhan, orang melihat kita tuh ajaib. Amin, saudara. Kok bisa ya? Kok bisa? Sebab mulut kita dan penuh dengan pujian dan Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Amin. Percayalah. Mari kita siapkan hati kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, amin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari dengan lebih sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, lewati lembah air mata, aku percaya, firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, aku percaya, amin. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Bapak Ibu Saudara, saya ajak bangkit berdiri. Kita katakan lagi, ya Tuhan, aku percaya.
percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan kami percaya Tuhan, aku percaya. Kemenangan sudah Kau, amin. Aku percaya. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Yes, amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Katakan dengan iman, kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku sekali lagi katakan, kemenangan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemuliaan bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah hati kami terbuka buat firman-Mu. Benih itu masuk dalam hati kami dan subur, bertumbuh, berbuah yang manis. Sehingga kami boleh dinikmati oleh Tuhan dan kami boleh dinikmati oleh sesama. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Satu anugerah yang besar buat saya kalau saya masih bisa melayani Tuhan. Dan yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Pada pagi hari ini kita sama-sama mau membahas mengenai fasilitas anak Allah. Kita baca sama-sama dari Efesus 6 ayat 12 dan 13. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, dan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sorry. 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Ini tulisannya saya kasih gede-gede karena mata saya kurang jelas. Ya, ternyata kegedean gitu kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Hidup ini merupakan suatu peperangan, saudara. Setiap orang Kristen harus memperlengkapi diri dan harus mempersiapkan diri ya dengan
perlengkapan senjata yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan sudah sediakan senjata untuk kita pakai. Ya, jadi kita harus selalu pakai. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Jadi senjatanya iblis itu hanya tipuan. Ya, nah kita nggak perang fisik, saudara. Ya, kita tidak perang fisik melawan iblis, tapi kita melawan roh-roh jahat yang berusaha menyeret kita masuk neraka. Pertama-tama iblis berusaha menghancurkan hidup kita. Saya banyak melihat teman-teman saya hidupnya hancur. Dari hidupnya hancur, keluarganya hancur, ekonominya hancur. Ada yang kena narkoba, ada yang kena masalah dengan perselingkuhan, ya. Dan juga ada yang masuk dalam karakter, ada yang bermasalah dengan karakter, ya. Nah, teman saya cerita kemarin, ada 2 teman saya yang berbeda, yang satu nyalahin setan, ya. Yang satu lagi dia bilang begini, saya nggak nyalain Tuhan, saya juga nggak nyalain setan. Ini mah karakter saya aja, ya. Jadi dia menyalahkan diri sendiri. Saya bilang bagus kalau kamu mengerti, kamu sadar, ya bagus. Ya berubahlah, ya. Nah, tujuan dari iblis menghancurkan kita lewat keluarga, keuangan, narkoba, karakter. Tujuannya menjauhkan kita daripada Tuhan. Kalau kita punya masalah, ya, pasti kita susah untuk berdoa, betul nggak? Ya. Dan ini kita masuk dalam neraka duniawi, apalagi masalah keluarga. Saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang punya masalah dengan rumah tangga. Saya bilang inilah neraka dunia itu ini, ya. Timbul akar pahit, ya. Cari pertolongan manusia. Nah ini yang biasanya orang cari pertolongan manusia. Firman Tuhan bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bahkan ada orang yang pergi ke dukun, ya. Pergi ke dukun. Saya baru berapa lama yang lalu saya ketemu dengan seseorang dan saya kenalan. Dia datang ke kantor saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, Pak, saya ini mantan dukun santet. Oh ya? Gimana ceritanya? Dia bilang, kalau ada orang mau nyantet, datang ke saya, nomor 1 saya tanya, agamanya apa? Begitu dia bilang Kristen, cari dukun lain aja. Ya, dia nggak mau layanin. Nah, satu kali waktu dia diundang oleh seorang yang dia baru tahu setelah dia sampai ke rumahnya, dia baru tahu, oh ini orang Kristen. Ya, dia bilang begini, Pak, saya minta tolong, di rumah saya ini ada setan yang mengganggu saya terus. Oh baik. Akhirnya dia lepaskan setan-setan dia untuk menawan setan yang ada di rumah itu. Ya, jadi dia punya setan. Dia punya setan dan setiap hari Jumat Kliwon dia cari di kuburan setan yang kuat untuk jadi backingannya dia. Dia ambil setannya, setelah itu dia dapat bayaran, setelah itu dia pulang. Waktu dia pulang, dalam hatinya dia bilang begini, ini orang paling bodoh sedunia. Tuhannya berkuasa, Tuhannya hebat, Tuhan Yesus itu hebat, tapi dia minta tolong sama saya. Saya kaget juga. Waduh, ini orang luar biasa ya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia hari ini sudah menjadi milik Tuhan. Ya. Kita bisa kehilangan damai sejahtera. Ini tujuannya setan. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia datang supaya mereka memiliki hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita dikasih kelimpahan sama Tuhan. Ya, kelimpahan apa? Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita. Ya, kita lihat 1 Petrus 5 ayat 6. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis senjatanya tuh cuman menawarkan tipuan-tipuan, menawarkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Allah juga kita harus pakai senjatanya dari Tuhan. Senjatanya dari Tuhan apa? Kita lihat Efesus 6 ayat 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahlah keadilan. Kita lihat makna rohaninya. Kalau tentara itu pakai sabuk ya. Sabuknya beda, bukan sabuk yang begini pastinya ya. Sabuk yang tebal dan banyak gantungannya, ada gantungan pistol. Kalau polisi saya pernah lihat ada borgolnya, ada tempat pentungannya. Itu nggak mungkin dia kalau mau pakai sabuk itu duduk di sofa santai atau sambil tidur-tiduran, kayaknya nggak mungkin ya. Nah, jadi setiap mau pakai sabuk dia pasti berdiri. Nah, berdirilah tegap. Ini bicara menjunjung tinggi, menegakkan kebenaran. Ya, ketika kita menggunakan sabuk ini, berarti kita sudah siap untuk pergi dan melakukan kebenaran. Amin. Kita harus menegakkan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menegakkan kebenaran itu dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam usaha kita, ya. Dan berbaju jirah, baju jirah keadilan. Baju jirah ini kalau sekarang itu rompi ya, rompi anti peluru, ya kurang lebih kayak gitu. Makna rohaninya itu menjaga hati. Ini bagian sini itu memang vital, ya. Jadi makna rohaninya menjaga hati. Kalau kita lihat, kenapa kok berbaju jirahkan keadilan? Keadilan, kata dasarnya itu adil, ya. Kalau kita mau cari keadilan itu biasanya di pengadilan. Pengadilan lambangnya apa? Timbangan. Jadi di dalam hati ini banyak pertimbangan, ya. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, kita banyak sekali menemukan kata-kata berpikir dalam hati, betul? Yesus pernah mengatakan, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Memikirkan yang jahat dalam hatimu. Ya, ada juga yang lain, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Selalu berpikir di dalam hati. Jadi ini bicara mengenai pertimbangan-pertimbangan. Ya, kita lihat Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hati adalah pusat dari kehidupan kita. Efesus 6 ayat 15. Maaf saya nggak kelihatan di sana ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut sama dengan sepatu. Kalau sekarang orang bilang sepatu ya, jarang ada yang ngomong kasut ya. Kalau orang pakai sepatu itu berarti siap pergi, nggak ada orang pakai sepatu terus tidur, betul ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pergi memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk memberitakan Injil, yang pasti apa? Kita kehilangan waktu. Orang lain bekerja, kita harus meluangkan waktu untuk memberitakan Injil. Kita kehilangan tenaga, ya.
kita juga kehilangan uang. Dalam peperangan, tentara itu kalau nggak pakai sepatu kebayang nggak ya? Kira-kira dia fokus sama musuh atau fokus sama dirinya sendiri? Pasti dia cari batu yang tumpul, nggak batu yang tajam ya. Atau mungkin kalau dia kena batu, dia aduh gitu. Nah, kalau tentara nggak pakai sepatu, fokusnya dia kemana? Pasti ke dirinya sendiri. Ya, jadi dia nggak perhatian ada musuh di mana, karena dia fokusnya di dirinya sendiri. Untuk memberitakan Injil, kita harus pakai kasut kerelaan ini. Ya, kalau kita nggak rela, susah. Kita memikirkan diri kita sendiri, ya, bukan memikirkan orang lain. Pertama kali ketika saya pergi keluar pulau, pertama kalinya ya untuk bermisi, saya nalangin tiket pesawat ya. Karena belum punya pengalaman, saya nalangin tiket pesawat. Terus udah gitu, setelah selesai misi, goodbye. Jadi bingung juga saya. Wah, saya yang nalangin nih, ya. Terus misi kedua saya diajak lagi. Wah, kapok. Nah, waktu saya ngomong kapok, saya nggak ikut deh. Nggak lama pimpinan saya yang ngajakin saya itu masuk rumah sakit. Ada teman telepon sama saya, Har, itu pas itu orang masuk rumah sakit. Kelihatannya dia agak-agak stres karena nggak ada yang mau misi sama dia. Akhirnya puji Tuhan, Tuhan kasih saya hati yang rela ya. Akhirnya mau nggak mau saya relakan diri ya dengan terpaksa. Saya ngomong aja belak-belakan terpaksa. Saya sama istri saya bilang oke lah, kasihan sudah tua kan. Ya akhirnya ya Pak, kita urusin semua, kasih nomor kontak saya, kasih kontak ke saya siapa yang harus saya hubungin di Pulau Lembe, ya di Manado waktu itu. Akhirnya nggak lama dia keluar dari rumah sakit. Saya tanya, Pak udah sembuh? I'm okay. Wah ini suaranya suara semangat ini. Ya, akhirnya kita pergi. Dari sana ya lebih baik lagi lah, lebih baik tidak suruh nanggung. Tapi kalau dipikir-pikir, saya juga nggak kehilangan uang sebenarnya, ya nggak kehilangan uang. Walaupun nanggung cukup banyak peserta waktu itu. Tuhan ajar saya, Tuhan paksa saya, tanpa terasa hari ini sudah 15 tahun, ya. 15 tahun, karena setiap hari, setiap kali saya mau dipaksa, akhirnya saya punya kerelaan. Kan biasa seperti itu ya, kalau orang hidup dalam kesulitan, tahun pertama sulit banget, tahun kedua sulitnya agak ringan, tahun ketiga sudah terbiasa sulit. Ya, jadi saya mengalami ya biasa-biasa saja gitu ya. Nah, Injil damai sejahtera, memberitakan Injil damai sejahtera. Ini adalah menolong orang, memberikan kesejahteraan kepada orang lain, ya, yang lapar, yang dalam penjara, yatim piatu, orang jompo, ya. Kalau kita lihat Yakobus 1 ayat 26. Ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ibadah yang sejati, ya.
Jadi ibadah yang murni. Ibadah, banyak orang punya pengertian bahwa datang ke gereja itu sudah ibadah. Tapi kenyataannya ibadah yang murni adalah ini, ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kita lihat perisai iman, ya. Perisai ini untuk memadamkan atau menangkis panah api dari si jahat. Panah apinya itu apa? Panah apinya berupa dakwaan, ya. Dakwaan. Banyak orang kalau saya ajak, ayo kita ikut begini, saya belum layak, ya. Selalu saya belum layak. Saya masih berdosa, saya masih hidup dalam dosa. Ya. Bahkan ada yang ragu-ragu dalam langkah. Pernah satu kali ketika saya ngobrol dengan seseorang, saya nanya sama dia, Pak, ibadah di mana? Oh, saya sudah tidak beribadah lagi karena karena dia mengikuti istrinya, ya. Dia cerita bahwa dulu saya itu aktivis, bahkan saya selalu ikut dengan Pak Yeremia Rim. Kemana-mana saya ikut. Oh sekarang ayo Pak mulai lagi. Nah jawabannya belum siap. Aduh belum waktunya. Dia bilang belum waktunya. Yang saya kaget seminggu kemudian saya tanya sama istrinya, Bapak kemana Bu? Sudah meninggal dunia, sudah dikubur. Terlambat saya bilang. Ya, dia bilang belum waktunya, tapi ternyata dia terlambat. Kita lihat Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Tuhan. Kita lihat ketopong. Ketopong ini kalau sekarang helm ya. Helm. Makna rohaninya adalah menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita supaya cara berpikir kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa terima Yesus selamat. Pegang itu. Jangan pernah berubah. Ya. Kita tidak boleh tergoyahkan dengan pengajaran-pengajaran apapun juga. Kita nggak boleh tukar keselamatan ini. Keselamatan ini tetap menjadi milik kita, nggak boleh berubah. Ya. Dengan tahta, dengan harta, atau dengan pasangan hidup, kita nggak boleh. Keselamatan tetap keselamatan. Pedang roh, yaitu firman Tuhan. Maksudnya apa? Kita lihat waktu Yesus dicobai di padang gurun, jawabnya pakai apa? Pakai firman Tuhan. Ya. Banyak orang meninggalkan Yesus karena dia mendapat masukan-masukan dari temannya atau saudaranya atau guru-guru spiritual, ya. Mendapat pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, ini yang banyak sekali orang kalau tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, dia dapat digoyahkan. Ya. Saya pernah didatangi oleh saksi Yehova, dia bilang, Pak, ini saya mau memberitakan Injil. Oh bagus, saya bilang. Alkitab kita sama. Ini dari LAI dibuka. LAI, ya. Saya cuma tanya, percaya Yesus itu Tuhan enggak? Oh enggak. Yesus itu bukan Tuhan. Oh ya sudah. Saya tidak mau terima, ya. Bahkan saya pernah diajak, ini perkumpulannya besar Pak, 10.000 orang. Saya enggak peduli. Kamu mau 10.000 orang berapa? Saya tidak akan tergoyahkan. Yesus itu Tuhan yang saya sembah. Ya, enggak ada pilihan lagi saya bilang, ya. Dengan mengerti firman Tuhan, hidup kita ini akan lebih ringan, ya,
lebih ringan. Kita memang dalam keadaan kesulitan, ya, kesulitan ekonomi, ya, mungkin masalah banyak. Tapi dengan kita mengerti firman Tuhan, kita akan bisa lebih bijak. Kita bisa bertingkah laku lebih bijak. Kita bisa mengambil keputusan lebih bijak. Karena hidup kita ini kan banyak persimpangan ya. Kita maju, mau lurus, mau ke kanan, mau ke kiri. Ya, itu banyak pilihan. Saya percaya Roh Kudus akan membimbing kita memilih keputusan yang tepat buat hidup kita. Amin. Efesus 6 ayat 18. Ibrani 4, Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita lihat, pedang roh ini bisa membantu kita untuk membedakan pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati kita. Kita lihat Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, saya selalu berdoa supaya saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dan biarlah Tuhan menjauhkan saya dari orang-orang yang jahat. Karena saya sudah banyak sekali ketemu orang yang jahat. Orang yang lemah lembut tapi jahat juga banyak, ya. Dan puji Tuhan, dalam pelayanan saya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mendukung saya, ya. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya bisa bertemu dengan banyak orang yang baik hari-hari ini. Kita lihat Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikan setia. Pegang terus firman Tuhan. Kita harus berpegang terus kepada Yesus yang menjanjikan keselamatan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu, kalau kita lihat kedua ayat ini, ya, fokus kedua ayat ini bukan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah hari Minggu, ya. Banyak gereja tidak boleh beribadah hari ini, ya, masih belum boleh beribadah. Ini fokusnya bukan di sini, tapi fokusnya adalah saling menasehati antara warga jemaat gereja dimanapun juga ada. Itu harus saling menguatkan, saling mendukung. Amin. Dan akhirnya, kita baca sama-sama ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, karena kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberkati jemaat-Mu
apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan mendapatkan hasil yang baik. Kami percayakan hidup kami boleh melalui tahun-tahun ke depan dengan damai sejahtera yang daripadamu. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu sudah selesai berbicara tapi firman-Mu tetap bertumbuh dan berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari saya ajak semua bangkit berdiri. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau saya dengar, kalau tidak salah, Jakarta sudah diperlakukan kembali PSBB. Langut. Ya, artinya kita di Bandung ini juga jangan senang-senang ya. Kita tetap mengikuti protokol kesehatan. Menjaga jarak, pakai masker dan bla 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 bla. Ya, supaya kita tetap beraktif. Saya dengar dari Pak Nino di Pati ada pendeta yang meninggal dan seluruh gereja di Pati ditutup, termasuk gereja daripada saudara saya yang ada di sana ikut ditutup juga. Mungkin aturan pemerintah daerah seperti itu di sana. Jadi mari kita yang sudah berjalan 2 bulan beribadah di Kebun Jati, ya kita tetap menjaga semuanya supaya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib, Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. oh kami memuji. Kami Yes Lord, memuji amin. kebesaran-Mu. Oh ajaib, Ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. Oh sekali lagi sama-sama kami memuji. Yes Lord. kami Memuji kebesaran-Mu Tuhan. kebesaran, Oh ajaib, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan. ajaib kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Sekali ajaib lagi saudara kita nyanyikan pujian ini, kami memuji. Oh Tuhan, kami memuji kebesaran, keajaiban-Mu Tuhan, yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur karena kami bangga punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Ajaib Tuhan. kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan,
jemaat, sebelum saya akhiri ibadah kita pagi ini, mari sama-sama kita mau berdoa buat hamba Tuhan yang sudah melayani kita hari ini, Pak Hari. Kita sama-sama berdoa buat Pak Hari supaya Tuhan pakai dimanapun dia diutus. Baik dia bermisi dalam pelayanan, Tuhan selalu memberkati dan Tuhan selalu memakai. Supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan dan dimenangkan untuk Kristus. Mari jemaat kita akan berdoa buat Pak Hari dan keluarganya. Tuhan terima kasih. Berkati Pak Hari yang sudah jadi berkat bagi kami pagi ini. Aku selalu berdoa supaya Pak Hari kemanapun dia diutus, baik dalam misi, Tuhan pakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah keluarganya, istri dan anaknya. Tuhan terima kasih supaya keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Kami lepaskan berkat Tuhan bagi Pak Hari, istri dan anak. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini kami sudah mendapatkan firman yang menguatkan kami, yang mengajar kami supaya kami tetap tinggal di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Kami berjalan dalam kebenaran Kristus supaya kami tidak tersesat di dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan terima kasih, aku terus berdoa buat jemaat yang sakit. Tuhan terus lawat mereka. Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka. Aku tahu mereka rindu untuk beribadah bersama-sama kami di Kebun Jati. Tapi karena kondisi, karena keadaan mereka tidak bisa. Oleh karena itu aku berdoa sekalipun mereka hanya beribadah melalui online. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka. Damai sejahtera juga turun atas mereka. Tuhan terima kasih buat hari ini, hari yang luar biasa. Kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Kami pulang karena kami mendapatkan firman yang meneguhkan iman kami pada hari ini. Tuhan terima kasih, diberkatilah seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan terima kasih. Mari jemaat angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, ketika kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat, kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib itu terjadi bagi hidup kami. Diberkatilah seluruh jemaat. Aku berdoa, aku menyerahkan seluruh pekerjaan mereka, bisnis mereka, apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus saja yang memberkati mereka. Aku percaya tidak ada kegagalan-kegagalan lagi yang terjadi. Tapi mereka akan melihat jalan-jalan yang Tuhan bukakan atas mereka ke depan. Aku percaya itu di dalam nama Yesus. Karena firman Tuhan sudah berjanji atas kehidupan kami. Kalau firman yang sudah berjanji, firman itu akan menepati semuanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku berdoa berkat Tuhan turun atas seluruh jemaat. Kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Aku selalu berdoa supaya jemaat ini tidak ada yang terinfeksi virus corona. Semua kami dilindungi oleh Tuhan. Kemanapun kami pergi, Tuhan melindungi kami. Asalkan kami tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan terima kasih. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas kami. Berkat Tuhan turun atas kami. Sehingga kami pulang. Kami membawa sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami akhiri ibadah hari ini. Haleluya, semua orang percaya katakan amin. Ya, Tuhan memberkati.